Halo semuanya. Kita dari kelompok 9 mata kuliah Sosiologi Kesehatan yang beranggotakan saya sendiri Anissa 9. Saya Novita, Saya Muhammad Lutfi. dan saya teman kita Lian. Kami di sini akan menjelaskan materi kita tentang makna kebudayaan dan kesehatan. Nah, apa aja sih kira-kira materi yang bakal kita jelasin? Yang pertama yaitu ada makna budaya dan makanan. Yang kedua ada apa yang dimaksud dengan makanan dan identitas budaya. Kemudian ada apa yang dimaksud dengan nilai dan norma dalam makanan. Dan yang terakhir yaitu ada pola hubungan antara makanan dan kesehatan. Langsung aja kita masuk ke materinya. Menurut Hulme, makanan adalah makanan dalam arti yang sesungguhnya dan mampu menikmati makanan tersebut. Makanan yang sehat harus dapat terdiri dari makanan utama dan makanan penunjang. Makanan sehat juga dikenal dengan istilah 4 sehat 5 sempurna. Dalam sosial budaya, makanan mengandung makna yang lebih luas dibandingkan sekedar bahan konsumsi manusia. Selanjutnya adalah persepsi budaya dan makanan. Jadi persepsi budaya dan makanan ini kaitannya adalah bagaimana makanan itu dimaknai tidak hanya berdasarkan rasanya saja, tetapi juga latar belakangnya. Jadi makanan tidak hanya dinilai berdasarkan rasa asin, pahit, manis, gurih, dan lain-lain, tetapi juga apa latar belakang budaya yang mampu mengaruhi pemaknaan terhadap makanan tersebut. Gitu. Contohnya itu pada suku Arunachal Pradesh, daging tikus itu dijadikan olahan makanan yang normal untuk dikonsumsi gitu. Sedangkan bagi masyarakat normal kan itu dinilai sebagai makanan yang jorok dan penuh penyakit gitu. Dan tapi karena adanya pemaknaan yang berbeda mengenai olahan daging tikus, maka bagi masyarakat Arunachal Pradesh makanan olahan daging tikus itu dianggap normal gitu. Lalu dampaknya apa? Dampaknya adalah itu menentukan pola konsumsi masyarakat, dan pola konsumsi masyarakat itu menentukan kondisi kesehatan. Tetapi secara sosiologis hal itu tidak mendapat pertimbangan karena yang dilihat adalah keberagaman dari budaya tersebut. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai makanan dan identitas budaya. Jadi makanan itu selain untuk dimakan dan dikonsumsi, makanan itu juga dapat menghindari dari gizi buruk, lalu ada penopang kehidupan manusia, lalu ada simbol kehidupan sosial masyarakat, lalu ada identitas budaya setiap daerah, lalu ada penyalur yang menyatakan dirinya, dan pengikat keterpisahan. Nah, terkait dengan penjelasan tersebut, ada beberapa nilai budaya dari makanan yang bisa dijabarkan menjadi 4. Yang pertama, nilai budaya makanan sebagai identitas kelompok. Dijelaskan bahwa makanan adalah sebuah produk dari kebudayaan. Dalam makanan tersebut terdapat berbagai pencampuran kreativitas manusia dan lintas kebudayaan yang ada. Yang kedua, makanan sebagai nilai religi dan sakral. Dijelaskan bahwa nilai sakral itu seperti pantangan umat Hindu untuk memakan sapi. Nah, sapi itu dalam catatan pada peradaban Veda, sapi itu diagungkan dan suci. Jadi, sapi itu termasuk hewan yang sakral dan tidak boleh dimakan. Kemudian, nilai religi itu seperti contoh larangan umat Islam untuk memakan babi, karena babi itu diasosiasikan dengan sifat kotor dan haram. Karena ada nilai religi, babi tidak boleh dimakan oleh Muslim. Yang ketiga adalah makanan sebagai keunggulan etik. Jadi makanan itu adalah ciri khas atau ikon suatu daerah atau bangsa yang jadi kebanggaan. Contohnya seperti pizza itu di Italia dan kerak telur itu di Jakarta. Yang terakhir adalah makanan sebagai kebutuhan medis. Jelaskan bahwa makanan itu kebutuhan fisiologis yang harus dipenuhi, tapi harus makanan yang sehat agar bermanfaat bagi tubuh dan bernutrisi. Contohnya adalah 4 sehat 5 sempurna. Baik, lalu masuk ke subbab selanjutnya yaitu nilai dan norma makanan. Norma merupakan aturan-aturan yang mengarahkan masyarakat pada tindakan yang bersifat khusus. Terdapat 5 kategori norma sebagai berikut. Yang pertama, makanan yang memiliki nilai pokok atau wajib. Yang dimaksud wajib ini yaitu makanan pokok dari sebuah komunitas, sebagaimana yang dikemukakan sebelumnya, seperti nasi merupakan makanan pokok dari masyarakat Sunda Jawa. Yang kedua ada masyarakat yang memiliki nilai anjuran, yaitu komoditas makanan yang merupakan tambahan atas suplemen. Poin ketiga ada makanan yang memiliki nilai mubah. Kelompok makanan ini sesungguhnya belum diketahui efek positif atau negatifnya bagi kesehatan. Yang keempat ada makanan yang memiliki nilai pantangan. Sebuah masyarakat atau individu kadang memiliki pantangan. Karakter pantangan ini lebih bersifat sementara. Contohnya bagi mereka yang dioperasi maka pantang untuk makan. Poin kelima dalam kategori yang terakhir yaitu pandangan mengkonsumsi sebuah makanan yang bersifat permanen. Contohnya dalam ajaran agama, terdapat beberapa jenis makanan dan minuman yang dilarang untuk dikonsumsi. Tren hidup yang dialami seorang dapat membuat ia berperilaku menyimpang dari norma masyarakat yang seharusnya. Salah satunya dengan menjual makanan yang sudah layak makan. Kejadian ini menyebabkan muncul banyak fenomena keracunan. Keracunan dapat terjadi karena ada bakteri yang masuk dalam tubuh manusia. Namun bagi masyarakat awam, penjelasan medis ini belum dapat diterima sepenuhnya. Jawab pertanyaan tersebut, ada 2 cara yang dapat dilakukan, yaitu dengan pola konsumsi dan juga pola pemasaran. Pola konsumsi diarahkan untuk membela sebuah perilaku konsumsi pada masyarakat, sedangkan untuk tradisi pemasaran diarahkan untuk mendeskripsikan perilaku distributor atau produsen makanan dalam masakan makanannya. Perkembangan teknologi informasi tidak hanya memberikan pengaruh pada dunia ekonomi saja, tapi juga pada gaya hidup seorang.
Pada gaya makan juga muncul diversifikasi makanan sesuai dengan waktunya. Selain itu, pada gaya makan juga sering kita temui tentang makanan pokok, pembuka, dan juga penutup. Dan budaya dan gaya hidup seperti ini kemudian memunculkan makanan cepat saji, karena orang-orang saat ini pasti membutuhkan sesuatu yang simpel dan juga cepat. Kemudian ada pernah wacana pada kasus anak-anak fenomena kesulitan untuk mengajari anak makan, ada 2 jawaban yang ditemukan, yaitu yang pertama karena kesalahan orang tua dalam memperkenalkan variasi makanan dari kecil dan juga keterlambatan orang tua memperkenalkan variasi rasa dari makanan. Kemudian yang kedua, kejadian tersebut dapat terjadi karena ada trauma anak terhadap makanan tertentu. Yang kedua, ada kesalahan persepsi tentang makanan. Seiring berkembangnya zaman, orang-orang lebih memilih makanan kota daripada makanan seperti tempe, singkong karena dianggap makanan orang desa atau makanan kelas bawah. Kemudian yang terakhir ada makanan dan kelas sosial yang menunjukkan jika makanan yang diakses dan dikonsumsi bisa diakses oleh siapapun. Akan tetapi waktu dan tempat konsumsinya menunjukkan ke seseorang sosial yang memakannya. Baik, kesimpulannya, jadi dalam mencapai status kesehatan yang baik fisik, mental, ataupun kesejahteraan sosial, setiap individu atau kelompok harus dapat mengidentifikasi setiap aspirasi untuk memenuhi kebutuhan dan mengubah atau mengantisipasi keadaan lingkungan agar menjadi lebih baik. Kesehatan sebagai sumber kehidupan sehari-hari bukan sekedar tujuan hidup. Kesehatan merupakan konsep yang positif yang menekankan pada sumber-sumber sosial, budaya, dan personal. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, kami mohon dimaafkan. Akhir kata dari kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya.